Pemirsa, sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, semua kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di era Nadiem Makarim akan dikaji Presiden kembali. Prabowo Subianto menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahannya. Bahkan alokasi anggaran sektor pendidikan di tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Prabowo, masalah pendidikan menjadi syarat utama. Prabowo juga kembali menekankan jangan bangga menjadi negara G20 jika rakyat masih banyak miskin dan menderita kelaparan. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi mungkin selama sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 25%. 20. Tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, semua kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di era Nadiem Makarim pasti akan dikaji kembali. Seperti kebijakan penerapan kurikulum merdeka hingga dihapusnya ujian nasional, seluruh kebijakan ini nantinya akan berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melihat hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosidi, mengatakan pengkajian memang perlu dilakukan, namun ia menyoroti kesiapan guru dan menjadi masalah yang lebih mendesak. Keberlanjutan, tetapi wajib di dalam kebijakan publik itu kita mengevaluasi satu kebijakan, apalagi jika kebijakan itu mendapatkan respon yang luar biasa. Dan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi adalah kebijakan-kebijakan yang mendapatkan respon, terutama banyak respon negatif ya, terhadap bagaimana itu merdeka belajar kurikulum, ujian nasional, zonasi, dan lain sebagainya. Saya kira bahwa itu menjadi prioritas. Kami ingin mendukungnya. Satu. Kedua, memang wajib dilakukan kajian yang komprehensif agar kita tidak terjebak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, memberikan 5 catatan khusus pada era pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, pemerintah harus menghentikan komersialisasi pendidikan dan memastikan semua warga negara bisa mengakses wajib belajar. Kedua, pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan dasar. Ketiga, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Keempat, mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan memperkuat seleksi calon mahasiswa di Fakultas Keguruan. Kelima, pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah. Harus menjadi perhatian menteri yang baru, pemerintah yang baru, bagaimana tantangan-tantangan ini bisa diatasi, jangan sampai ada lagi di sekolah-sekolah kita, di perguruan-perguruan tinggi kita, sehingga kebijakan kita jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan membawa dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.